Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam materi perencanaan pelajaran atau basic plan, yaitu membuat track pelajaran di peta kertas. Baik, kita akan membahas bagaimana caranya membuat track pelajaran di peta kertas dengan contoh soal sebagai berikut. Kita belajar dari tempat tolak sejati atau S0, kemudian ke tempat tiba duga pertama atau D1 atau W.1, W.2, W.3. Dalam membuat track pelajaran ini, kita diminta untuk membuat track pelajaran jika berangkat dari tempat tolak jam 7 tanggal 10 September. Maka disuruh untuk membuat track pelajaran atau rute pelajaran pada peta kertas. Baik, kita petanya seperti ini. Ini tentu saja peta rekayasa seharusnya menggunakan peta yang sebenarnya. Tapi dalam menggunakan peta yang sebenarnya, tentu saya tampilannya akan lebih susah. Maka ini saya buka peta hasil modifikasi. Yang penting untuk menjelaskan bagaimana menggunakan peta untuk membuat track. Baik, kita pertama berikut ini yang harus dilakukan, yaitu pertama masukkan posisi S0 6 derajat, 7 menit selatan, 105 derajat, 48,5 menit timur ke dalam peta. Caranya yang pertama kali yaitu kita harus menggambar lintangnya dulu. Lintang 6 derajat, 7 menit selatan. Caranya letakkan sepasang segitiga pada lintang 6 derajat. Ini lintang 6 derajat diletakkan di sini, ini harus lurus. Kemudian ini diletakkan lurus di belakang dari mestar yang siku-siku. Mestar sama kakinya sama sisinya diletakkan di belakangnya. Setelah itu kita menggeser yang di sebelah kiri kita atau sebelah kanan gambar ini ke lintang 6 derajat 7 menit. 6 derajat 7 menit. Kemudian kita tarik garis kurang lebih di atas dari bujur yang kita cari. Bujurnya adalah 105 derajat 48,5 menit. Kita garis kurang lebih setengah sentimeter. Setelah itu kita sudah punya garis, maka kita lanjutkan. Berikutnya adalah mencari dari bujur, menggambar dari bujur 105 derajat 48,5. Caranya pergunakan jangka. Sebetulnya dapat juga digunakan dengan menggunakan sepasang segitiga seperti yang dilakukan tadi. Menggunakan sepasang segitiga untuk mencari bujur bisa juga dilakukan, tapi kita menggunakan jangka. Jangkanya tadi kita jangkakan di sini, kemudian kita yang runcing, yang besi kita tusukkan di samping sini, di lurus dari 6 derajat 7 menit tadi, kemudian kita goreskan sebelah kiri kita atau sebelah kanannya, sehingga membuat garis silang. Garis silang titik silang ini adalah posisi dari S0. Kemudian kita beri lingkaran atau beri bulatan untuk menandai. Ini ada posisi S0. Kemudian kita tulis posisinya
dari jam yang diperkirakan adalah jam 7, kemudian kita masukkan lintangnya 6 derajat, 7 menit selatan, 105 derajat, 48,5 menit timur. Kita masukkan, setelah itu kita sudah menggambar posisi yang pertama. Masukkan di 1. Yang pertama kita masukkan adalah menggambar lintangnya. Caranya sama seperti tadi, dapat menggunakan segitiga atau menggunakan jangka saja. Jadi kita tetap menggunakan penggaris dan jangka. Letakkan sepasang segitiga seperti ini, diletakkan di 6, di sini di garis yang lurus. Jangan sampai miring, kalau miring nanti kalau digeser hasilnya tidak rata. Setelah itu, geser segitiga yang di kanan, yang ini, ke lintang 5 derajat 59. Ya. Ya, kemudian digeser, kemudian ditarik garis di sini di atas 105 derajat 52,5 setengah senti. Kemudian kita mencari bujurnya, menggambar bujurnya dengan menggunakan jangka. Ya, kita ukur jangkanya di sini. Ya, setelah ini kita goreskan ke atas. Ini jika menggunakan jangka dan penggaris. Jika menggunakan jangka saja, itu bisa dilakukan. Pertama kita ukur sini ke atas karena 59 per 1 mil. Kita ukur 1 mil, kemudian jangkakan. Kemudian kita ukur yang 52,5 berarti ke arah sini 2,5 mil. Kemudian kita jangkakan dari pusat ke sini. Jadi punya jarak 2,5 dan 1. Untuk mencari bujurnya berarti kita jangkakan 2,5 tadi dari yang 1,5 sini ke kanan. Digoreskan di sini. Kemudian jarak 1 mil kita jangkakan ke atas. Kalau tadi ke samping, sekarang dari sini ke sini. Jangkakan ukurnya yang bujur tadi dari sini ke sini. Kemudian kita gores pertama sudah punya ini. Kemudian yang kedua kita mulai dari sini digoreskan ke atas. Pertemuan adalah posisi. Itu jika menggunakan jangka. Menggunakan jangka dilakukan juga sudah benar-benar mahir supaya ketelitiannya lebih bagus. Kita menggunakan segitiga siku-siku atau mistar jajar. Jadi kita gambarkan segitiga yang mudah dicari, yang setiap siswa bisa memiliki sendiri. Kalau mistar jajar tentu lebih mahal, kecuali dilakukan di lab navigasi, lab menjangka peta, tentu yang disediakan oleh sekolah. Baik, kita lanjutkan. Pada persilangan, berilah tanda tadi biasa. Kemudian setelah itu hubungkan antara S1 antara S0 ke D1 dengan sepasang penggaris seperti ini. Setelah lurus kita tarik dari S0 ke D1. Ini adalah garis haluan atau jauh yang ditempuh atau jarak yang ditempuh dari S1 dari S0 ke D1. Kemudian kita cari, kita geser ke mawar pedoman untuk mencari haluannya. Ya. Kemudian hasilnya diperoleh
Ini hasil 34 derajat. Di sini 34 derajat, kemudian hasilnya ditulis di atas ini. Di atas dari garis ini adalah kita tulis haluannya. Haluannya 34 derajat. Ya, kita lanjutkan. Kemudian kita mencari jarak yang ditempuh atau jauh yang ditempuh dari S1 ke S0 ke D1. Jaraknya berapa, kemudian kita ukur dengan jangka. Kita jangkakan, kita jangka dari sini ke sini. Kemudian hasil penjangkaan ini kita ukurkan ke skala lintang di kiri atau kanan, jangan atas atau bawah. Untuk kasus-kasus tertentu seperti lintang rendah, dikurang dari 4 derajat, tentu skala lintang sama bujur sama. Semakin lintangnya semakin besar, maka berbeda. Maka biasakan untuk mengukur jauh adalah dengan menggunakan skala yang di kiri di kanan peta. Jangan di atas di bawah. Ya, selanjutnya hasil penjangka ini kita jangkakan, kita ukurkan ke skala lintang. Maka jaraknya ketemu 9,5. Ini jangka tidak menggambarkan sungguhnya, hanya menganimasi bagaimana cara mengukur. Jarak sungguhnya tentu kalau digambar pakai tangan lebih teliti atau menggunakan yang lain. AI misalnya, tapi di peta kertas kita tidak bisa menggunakannya. Jadi tetap gimana pun kita harus menggunakan pensil. Gunakan pensil yang 2B paling tinggi atau HB. Lalu pakai kertas yang sebetulnya. Sehingga hasilnya akan sulit dihapus. Akan sulit terhapus walaupun kena air. Jadi mengapa di peta itu harus ditulis pakai pensil? Karena kalau peta ini kena air, maka garisnya tidak akan melebar, garis yang dari pensil. Tapi kalau dengan tinta, maka akan ngotori yang lain. Itu keistimewaan dengan menggunakan pensil. Jadi tetap harus menggunakan pensil. Di sini saya gunakan berwarna hanya untuk menjelaskan supaya lebih mudah dipahami. Tapi sebetulnya harus digambar pakai pensil HB atau 2B. Jangan 3B. Kalau 3B nanti garisnya tidak rata tebal tipisnya. Kemudian di jaraknya ketemu 9,5 mil, kita tulis di bawahnya. Ini haluan, ini jaraknya. Jadi kita sudah punya haluan dari S0 ke D1. Ya. Kemudian carilah waktu tempuh. Ini berangkat jam 7. Jika kapal tadi diperkirakan memiliki kecepatan 7, tiba di D1 itu jam berapa? Maka 9,7 dibagi 9,5 dibagi 7 ketemu 1 jam 21 menit. Itu tentu kalian harus bisa menggunakan kalkulator navigasi. Kalkulator saintifik sehingga bisa menggunakan pembagian ini. Bisa juga secara manual, tapi bisa digunakan kalkulator saintifik. Sehingga waktunya diboleh 1 jam 21 menit. Carilah waktu tiba di D1, waktu di S0 ditambah waktu tempuh. Waktu di S0 itu diperkirakan berangkat jam 7, waktu tempuh
1 jam 21 menit. Jam 7 tambah 1 jam 21 menit berarti jam 8 21 menit. Kemudian kita tulis posisinya di sini, sekitar sini. Yang ditulis adalah pertama D1 waktunya jam 8.21, kemudian lintangnya dan bujurnya. Ya, kita selesai dari S0 ke D1. Lanjutnya kita akan gambar posisi D2. Masukkan D2 5 derajat 50 selatan, 106 derajat timur. Jadi pasti persilangan antara lintang 50, 550 dan bujur 106. Jadi posisinya pas di persilangan ini. Kita cukup memberi tanda di persilangan ini, lingkaran dan titik di tengahnya atau ditambah silangnya juga boleh. Kemudian yang penting ada tanda titiknya. Setelah itu kita hubungkan antara D1 ke D2. Ya, dengan penggaris, tentu di bawah sini juga diberi dengan segitiga untuk membuat lurus. Caranya garis ini harus ditempel antara penggaris yang di atas dan di bawahnya. Kemudian ditarik garis lurus. Maka kita mempunyai garis haluan atau garis jauh antara S1 ke S2. Ya, tarik ini garis S1, S2. Kemudian kita cari haluannya, yaitu dengan menggeser mistar yang di atas ke arah pusat dari mawar pedoman. Ya, diperoleh haluannya 40 derajat. Kemudian kita lihat ke arah atas ini, maka haluannya adalah 40 derajat. Kita masukkan haluan 40 derajat di sini. Maka kita sudah mempunyai haluan antara D1 ke D2. Tadi kita cari jaraknya dulu juga boleh, haluan dulu juga boleh. Tinggal gimana yang lebih mudah. Setelah itu mari kita mencari jauh atau jaraknya antara D1 D2. Diukur dengan jangka, kemudian jangkanya diukurkan ke kiri dan ke kanan atau di skala lintang. Jangan di atas di bawah. Mungkin di peta yang kurang dari 4 derajat, lintang 4 derajat, jaraknya antara lintang dan bujur sama. Menit lintang dan menit bujur sama. Tapi semakin besar tentu semakin berbeda jauh. Jadi kita mengukurnya biasakan menggunakan kiri atau kanan dari peta atau di skala lintang. Setelah itu kita ukurkan ini di kanan peta, kita peroleh jaraknya 11,5. 11,5. Kemudian ditulis di bawah dari haluan. Kita sudah mempunyai haluan dan jaraknya. Setelah itu, carilah SOG1, yaitu jarak tempuh dari S0 ke D1 ya, dibagi dengan waktu tempuh. Jadi jarak tempuh
S0 sampai dengan D1 dibagi waktu tempuh dari S0 ke D1. Jaraknya 39,5, waktunya jam 7 sampai jam 8. Jadi ketemunya 9,5 dibagi 1 jam 30 atau 1,5 sama dengan 6,3 knot. Ya, kita lanjutkan. Hitunglah waktu tempuh antara D1 dan D2. Waktu tempuh dari D1 sampai D2 yaitu jauh dibagi SOQ1 atau speed over ground pertama, yaitu 6,3, 11,7 dibagi 6,3 knot sama dengan 1 jam 51 menit. Hitunglah waktu tiba di D2. D2 adalah waktu di D1 ditambah waktu tempuh. Jadi jam 8.21 ditambah 1 jam 51 sama dengan jam 10.12. Ya, kita lanjutkan. Tulislah posisi D2 termasuk waktunya. Jadi D2 jam 10.12, lintangnya 5 derajat 50 menit selatan, bujurnya 106 derajat timur. Ya, lanjut dengan yang berikutnya. Gambarlah D3 atau masukkan D3 ke dalam peta, yaitu posisi 5 derajat 50 selatan, 106 derajat 15,7 menit timur. Caranya sebagai berikut. Tariklah garis pada lintang 5 derajat 50. Kemudian geser ke 106 derajat 15,7. Jadi kita garis ke bawah. Sedang yang berpotongan dengan garis lintang 5 derajat 50, kita tinggal tarik garis mendatar. Sehingga ada pertemuan di lintang 5 derajat 50 dan bujur 106 derajat 15,7. Kemudian kita beri lingkaran sebagai menunjukkan posisinya. Ya, demikian kita bikin titik di lintang di posisi D3 5 derajat 50 menit selatan, 106 derajat 15,7 menit timur. Tariklah garis dari D2 ke D3. Karena perpindahan dari bujur kiri ke kanan dari yang kecil atau dari yang bujur yang kecil ke yang bujur yang lebih besar, serta tidak mengalami perubahan lintang atau lintangnya D1 dan 2 sama, yaitu 5 derajat 50 menit selatan, maka haluannya 90. Jadi haluannya 90 karena berpindah dari kiri ke kanan atau dari barat ke timur. Jadi kalau ke arah kanan berarti ke timur. Demikian, kita lanjutkan. Kemudian ukurlah dengan jangka antara D2 ke D3. Diperoleh jarak
15,4 mil. Kemudian kita tulis di bawah garis haluan. Maka haluannya 90 derajat dan jaraknya 15,4 mil. Lanjut. Caranya waktu tempuh yaitu jauh dibagi SG speed over ground 2 yaitu 15,4 dibagi 6,3 jadi ketemunya adalah 2 jam 26 menit. Jadi mencari waktu tempuh adalah jauh dari D1 ke D2 dibagi SG speed over ground 1. Jadi sama dengan 15,4 dibagi 6,3 ketemu 2 jam 26 menit. Kemudian carilah waktu tiba di D2, yaitu waktu tulislah posisi D3 beserta waktu tibanya. Mencari haluan dan jauh terdekat dari S0 ke D3. Caranya hubungkan antara S0 ke D3 dengan penggaris tentu saja. Kemudian tariklah garis dari S0 ke D3. Setelah itu geserlah penggaris tersebut ke mawar pedoman sehingga terbaca haluannya yaitu 60 derajat. Selanjutnya hasil bacaan 60 derajat ditulis di atas garis haluan tadi. Baik, kita lanjutkan. Carilah jauh dari S0 ke D3. Ukur dengan jangka pada jarak tersebut. Jarak S0 diukur dengan jangka karena jangkanya tidak mampu mengukur semuanya, maka kita lakukan sebagai berikut. Kita ukur setiap jarak 15 mil. Kemudian kita jangkakan berapa kali jangka. Kemudian diukur, ternyata 2 kali jangka tapi masih lebih sedikit. Lebihnya berarti 2 kali jangka berarti 30 mil plus sisanya. Kemudian sisanya diukur. Kemudian sisa ukurlah dengan jangka dan ukurkan ke lintang, maka diperoleh jarak 4 mil. Jadi hasil pengukurannya adalah dari S0 ke D3 adalah 2 kali 15 ditambah 4 mil, jadi 4 mil. Kemudian hasilnya kita tulis di bawah haluan tadi. Baik, akhirnya jawaban lengkap seperti ini yang kita selesaikan, menggambar
S0, kemudian D1, D2, dan D3, serta mencari haluan dan jaraknya pada antar waypoint tersebut, serta mencari jarak terpendek. Jarak terpendek ini bukan untuk dilayari, cuma untuk mengetahui jaraknya terpendek atau haluannya, arahnya sebetulnya berapa. Sebetulnya arahnya kan hanya 60 derajat, ini jaraknya 30 mil. Sedang jumlahnya ini kalau belok-belok lebih lama. Makanya kalau kapal kita belayar melalui air, kecuali pesawat terbang melewat sini. Jadi demikian yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.